idaman, butuh persiapan yang matang. Gaya hidup Evan yang kekinian pastinya bukan tanpa beban. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah adalah instansi pemerintah non-kementerian di tingkat provinsi yang merupakan panjangan tangan BKKBN. Sebagai panjangan tangan BKKBN di Provinsi Jawa Tengah, maka tugasnya pun tidak jauh berbeda, yaitu menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana, dan pembangunan kualitas keluarga atau biasa disebut dengan program Bangga Kencana, yaitu program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Jawa Tengah, maka perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala yang mengelola 6 bidang, yaitu pertama sekretariat, yang kedua bidang pengendalian penduduk atau bidang Dalduk, yang ketiga bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi atau biasa disebut dengan bidang KBKR, yang keempat bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga atau biasa disebut dengan bidang KSPK, yang kelima bidang advokasi, penggerakan dan informasi, biasa disebut dengan bidang Adpin, yang terakhir yang keenam adalah bidang pelatihan dan pengembangan atau bidang Latbang. Selain itu, dalam hal pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia saat ini, perwakilan BKKBN Jawa Tengah mempunyai 3 balai diklat, yaitu Balai Diklat Ambarawa, Balai Diklat Banyumas, dan yang ketiga adalah Balai Diklat Pati. Kami di Sekretariat memiliki tugas utama, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Di bidang sekretariat ini membawai 5 subbagian, yaitu 1. Subbagian umum humas yang bertugas memberikan dukungan administrasi berupa ketatausahaan, kerumah tanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat. 2. Subbagian perencanaan yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. 3. Subbagian keuangan dan barang milik negara, tugasnya melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan sarana program. 4. Subbagian administrasi pengawasan yang bertugas memberikan dukungan administrasi pengawasan. 5. Subbagian kepegawaian dan hukum bertugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan tata laksana. Dari seks bebas jangan sembarangan. Bidang pengendalian penduduk merupakan bidang baru di antara bidang-bidang lainnya. Hal ini sebagai konsekuensi berubahnya nomenklatur BKKBN yang awalnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di tahun 2010. Sesuai dengan namanya, bidang ini bertugas untuk melaksanakan penyiapan, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk. Di antara program-program unggulan yang dikelola oleh bidang pengendalian penduduk, yaitu Grand Design Pembangunan Kependudukan atau biasa disebut GDPK, kemudian Kampung Keluarga Berkualitas, dan Sekolah Siaga Kependudukan. Untuk dapat menjalankan tugas dan program-programnya, bidang pengendalian penduduk dibantu 3 subbidang, yaitu yang pertama subbidang penetapan parameter kependudukan, yang kedua subbidang analisis dampak kependudukan, dan yang ketiga subbidang kerjasama pendidikan kependudukan. Anak juga direncanakan. Bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi atau biasa disebut bidang KBKR mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemantauan dan evaluasi di bidang KBKR. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh bidang KBKR adalah melakukan promosi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, penyiapan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, baik di vaskes pemerintah, swasta maupun di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan sasaran khusus, termasuk peningkatan kesertaan KB pria. Oleh karena itu, di bidang KBKR ada 3 subbidang, yaitu subbidang kesehatan reproduksi, subbidang bina kesertaan KB jalur pemerintah dan swasta, dan subbidang bina kesertaan KB jalur wilayah dan sasaran khusus. Bidang KSPK atau disingkat dengan bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, yaitu berupaya untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya sebagai bentuk memperkokoh ketahanan keluarga menuju keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang bisa menjalankan 8 fungsi keluarga secara baik dan benar. Bidang KSPK ini mempunyai 3 subbidang, yaitu yang pertama adalah subbidang bina keluarga balita, anak, dan ketahanan keluarga lansia. Mempunyai kelompok kegiatan yang namanya Bina Keluarga Balita atau BKB, dan kemudian juga mempunyai kelompok kegiatan yang namanya Bina Keluarga Lansia atau BKR. Kemudian juga membina yang namanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau PPKS. Kemudian berikutnya yang kedua adalah subbidang bina ketahanan remaja. Ini mempunyai 2 kelompok kegiatan, yaitu Bina Keluarga Remaja atau BKR dan juga Pusat Informasi Konseling Remaja yaitu PIK Remaja, dan juga membina yang namanya Forum Generasi Berencana atau Forum Genre. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah subbidang pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini mempunyai kelompok kegiatan yang namanya Usaha Pelayanan Keluarga Sejahtera atau UPPKS, dan juga membina yang namanya Andalan Kelompok UPPKS atau AKU. Demikian penjelasan dari bidang KSPK. Terima kasih. Bidang advokasi, penggerakan dan informasi biasa disebut dengan APIN sebagai bidang pendukung bagi bidang-bidang utama, bertugas untuk melakukan pendekatan kepada para pemangku kebijakan, melakukan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta menyajikan data informasi mengenai program yang tepat dan akurat. Untuk mempermudah menjalankan tugasnya, bidang APIN membawahi 3 subbidang, diantaranya 1. Subbidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan. Yang kedua, subbidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang ketiga, subbidang data dan informasi. Sama halnya dengan bidang APIN yang menjadi bidang pendukung, bidang pelatihan dan pengembangan atau yang biasa disebut dengan Latbang bertugas untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola program melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian bersama dengan balai diklat yang ada, baik itu Ambarawa, Banyumas, dan Padu. Melakukan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh 3 subbidang, yaitu subbidang tata operasional, subbidang program dan kerjasama, subbidang penyelenggara, dan evaluasi. Berencana itu keren. 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 Berencana itu keren.